Saat itu di Kadipaten Gajahoya, kesedihan menyelimuti Dewi Kendari, istri Adipati Destorostro. Sudah 2 tahun lamanya dia mengandung, namun belum juga melahirkan. Ia sudah meminta bantuan kepada Begawan Abiyasa, namun mertuanya itu hanya memberi nasihat supaya bersabar. Begawan Abiyasa meramalkan bahwa yang dikandung Dewi Kendari adalah 100 orang anak, maka kehamilannya pun memakan waktu lebih lama daripada kehamilan wanita lain pada umumnya yang hanya 9 bulan. Adipati Destorostro sebagai suami sudah hilang kesabaran, lantas bertanya, apa benar yang dikandung Dewi Kendari itu adalah bayi ataukah penyakit? Mendengar ucapan sang suami, Dewi Kendari sangat terkejut dan tersinggung. Dengan perasaan sedih, seketika Dewi Kendari berlari masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Dewi Kendari melampiaskan kekesalan dengan memukuli perutnya. Karena terus-menerus dipukuli, akhirnya keluarlah janin dalam rahim Dewi Kendari. Namun aneh, janin tersebut tidak berwujud bayi, melainkan berwujud segumpal daging segar berwarna merah yang mengembang mengempis seakan bernafas. Dewi Kendari heran bercampur ngeri. Ia pun mengangkat gumpalan daging itu dan membantingnya ke lantai dengan perasaan sangat kecewa. Daging itu pun hancur berantakan menjadi potongan-potongan kecil. Melihat kengerian itu, seketika Dewi Kendari jatuh terduduk dan menjerit sekeras-kerasnya. Karena mendengar suara jeritan, Adipati Destorostro dan Haryasuman segera masuk ke dalam kamar. Mereka melihat Dewi Kendari sedang menangis sedih. Lalu bertanyalah Adipati Destorostro, apa sebenarnya yang telah terjadi? Lantas berceritalah Dewi Kendari bahwa segumpal daging telah keluar dari rahimnya, yang kemudian dibantingnya ke lantai sampai hancur berantakan. Haryasuman melihat banyak potongan daging yang berserakan di lantai. Semuanya mengembang dan mengempis seakan bernafas. Ia segera mengumpulkan gumpalan daging-daging kecil tersebut sambil menghitungnya, dan ternyata berjumlah 100. Adipati Destorostro meminta maaf kepada istrinya karena telah menyinggung perasaannya, dan ia pun segera memanggil tabib untuk merawat Dewi Kendari. Lalu memerintahkan Haryasuman untuk melaporkan peristiwa ini kepada Prabu Pandu di Kerajaan Astino. Haryasuman pun segera mohon pamit dan berangkat melaksanakan perintah. Prabu Pandu di Kerajaan Astino sedang memimpin pertemuan yang dihadiri oleh Resi Bismo, Resi Krepo, Raden Yomowiduro, dan Patih Gondomono. Mereka sedang membahas tentang Dewi Kendari yang sudah 2 tahun mengandung tetapi belum juga melahirkan. Prabu Pandu mendapatkan firasat buruk dan ia berniat mengajak Resi Bismo dan Raden Yomowiduro untuk berkunjung ke Kadipaten Gajahoya menjenguk Dewi Kendari. Namun belum sempat mereka berangkat, tiba-tiba datang seorang raksasa
yang mengaku bernama Raden Boko, adik Prabu Tremboko dari kerajaan Pringgondani. Kedatangan Raden Boko adalah untuk menantang Prabu Pandu demi membalaskan kekalahan leluhurnya, yaitu Prabu Kurombo dan Prabu Rampono di tangan Resi Manumanoso, leluhur Prabu Pandu. Patih Gondomono maju menjawab tantangan Raden Boko. Ia siap mewakili Prabu Pandu untuk menjadi lawannya. Nanti jika dirinya tewas, barulah Raden Boko bisa menghadapi Prabu Pandu secara langsung. Raden Boko pun setuju dan segera keluar istana untuk mempersiapkan pasukan. Raden Boko telah kembali ke induk pasukannya dan bersiap siaga menghadapi pihak Astina. Tidak lama kemudian, datanglah Patih Gondomono beserta pasukan Astina. Begitu kedua pihak bertemu, meletuslah pertempuran sengit di antara mereka. Lewat tengah hari, para raksasa Pringgondani mulai terdesak dan banyak yang tewas. Raden Boko sendiri kewalahan menghadapi kesaktian Patih Gondomono. Raden Boko semakin terdesak. Ia pun memerintahkan mundur sisa pasukannya meninggalkan kerajaan Astina sambil mengancam kelak akan datang lagi untuk membalas kekalahan. Setelah keadaan kembali tenang, datanglah Harya Suman di Astina dan segera melapor kepada Prabu Pandu bahwa Dewi Gendari telah melahirkan segumpal daging yang bisa bernafas. Prabu Pandu sangat terkejut mendengarnya. Ia pun segera berangkat menjenguk ke Gajahhoya bersama dengan Resi Bismo dan Raden Yomowiduro. Prabu Pandu, Resi Bismo, Raden Yomowiduro, serta Haryo Suman akhirnya sampai di Kadipaten Gajahhoya. Adipati Destorostro yang sudah menunggu segera menyambut mereka dan menceritakan apa yang telah terjadi. Prabu Pandu, Resi Bismo, dan Raden Yomowiduro heran melihat 100 potongan daging tersebut. Resi Bismo menyarankan agar Adipati Destorostro meminta bantuan sang ayah untuk meruat 100 gumpalan daging tersebut. Mendengar ucapan Resi Bismo, Prabu Pandu segera memerintahkan Raden Yomowiduro untuk pergi ke pertapaan Saptawarga menjemput Begawan Abiyasa. Raden Yomowiduro mohon undur diri dan segera berangkat ke Saptawarga diiringi para Punokawan. Sampainya di pertapaan Saptawarga, Raden Yomowiduro dan para Punokawan segera menghadap Begawan Abiyasa. Raden Yomowiduro menceritakan tentang Dewi Gendari yang telah melahirkan segumpal daging. Daging itu kini pecah menjadi 100 potong yang seakan bernafas. Raden Yomowiduro menyampaikan dirinya diutus Prabu Pandu untuk meminta kesediaan Begawan Abiyasa meruat ke 100 potongan daging tersebut. Begawan Abiyasa menyatakan bersedia
Meskipun dalam hati mendapat firasat, kelak 100 potong daging tersebut akan membawa malapetaka. Namun sebagai orang tua, Begawan Abiyasa merasa tidak boleh pilih kasih dan harus tetap bersikap adil terhadap semua keturunannya. Dengan tidak menunda-nunda, Begawan Abiyasa, Raden Yomowiduro, dan para Punokawan segera berangkat menuju Kadipaten Gajahhoya. Sesampainya di Kadipaten Gajahhoya, Begawan Abiyasa segera memasukkan ke 100 potongan daging itu masing-masing ke dalam tempayan yang diberi susu dan ditutup dengan daun jati. Begawan Abiyasa lalu mengadakan upacara sesaji dan membaca mantra di hadapan 100 tempayan tersebut. Setelah upacara sesaji selesai, Begawan Abiyasa berpesan kepada Adipati Destorostra agar menunggui 100 tempayan itu selama 35 hari. Jika Tuhan mengizinkan, maka ke 100 potongan daging itu akan berubah menjadi bayi normal. Haryasuman melihat Dewi Gendari masih terguncang, sehingga ia menawarkan dirinya untuk menunggui tempayan itu, agar Adipati Destorostra dapat mendampingi Dewi Gendari hingga pulih. Begawan Abiyasa mempersilahkan Haryasuman, lalu ia berpesan hendaknya kelak ke 100 anak Adipati Destorostra diberi sebutan dengan para Kurawa, yang bermakna anak-anak Kuru, yaitu nama Adipati Destorostra saat masih muda. Adipati Destorostra dan Prabu Pandu berterima kasih atas segala bantuan sang ayah. Lalu Begawan Abiyasa undur diri kembali ke pertapaan Sabtuarga, diiringi oleh Raden Yomowiduro dan para Punokawan. Setelah peristiwa itu, tiba saatnya tepat 35 hari sejak Begawan Abiyasa meruat ke 100 potongan daging yang dilahirkan Dewi Gendari. Dengan segera Prabu Pandu, Resi Bismo, dan Raden Yomowiduro pergi ke Kadipaten Gajahhoya untuk mengunjungi Dewi Gendari dan Adipati Destorostra. Sesampainya mereka di Kadipaten Gajahhoya, hari itu tiba-tiba langit gelap gulita tertutup mendung tebal, disertai dengan petir yang menyambar-nyambar. Gunung-gunung bergetar seakan gempa bumi. Suasana semakin mencekam karena terdengar pula suara lolongan anjing hutan yang bersahut-sahutan. Tidak lama kemudian, ada satu tempayan telah pecah dan keluar seorang bayi laki-laki. Haryasuman segera menggendong bayi tersebut dan menyerahkannya kepada Dewi Gendari. Raden Yomowiduro melihat ada pertanda buruk dikarenakan peristiwa alam yang tak lazim mengiringi lahirnya bayi Dewi Gendari. Ia berfirasat kelak si bayi akan menjadi sumber malapetaka. Oleh sebab itu, Raden Yomowiduro menyarankan agar bayi Dewi Gendari segera dilenyapkan sebelum timbul kekacauan. Haryasuman berpendapat usulan Raden Yomowiduro sangat tidak masuk akal. Jika benar itu adalah pertanda buruk, belum tentu semuanya berhubungan dengan lahirnya bayi ini. Haryasuman bertanya, apakah Raden Yomowiduro akan melenyapkan semua bayi yang lahir di hari ini
demi mencegah peristiwa buruk yang belum tentu terjadi di masa depan. Prabu Pandu merasa ucapan Haryosuman mungkin benar, namun Raden Yomowiduro juga tidak keliru. Maka ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Adipati Destorostro selaku ayah si bayi. Adipati Destorostro merasa bimbang, lalu ia menggendong putra sulungnya itu. Perlahan tangannya memegang wajah si bayi dan hendak membekapnya. Namun tiba-tiba bayi itu menangis karena takut melihat gerakan tangan sang ayah. Adipati Destorostro sangat senang ketika menyadari ternyata anaknya itu tidak buta seperti dirinya. Ia pun memutuskan untuk mengasuh bayi tersebut. Bahkan ia bersumpah akan mempertaruhkan nyawanya apabila ada yang berani menyakiti putranya. Karena Adipati Destorostro sudah memutuskan demikian, Raden Yomowiduro pun menahan diri. Lalu Adipati Destorostro memberi nama putra sulungnya itu Raden Duryudono, yang bermakna unggul dalam perang, sebagai sindiran bahwa si anak telah menang atas Raden Yomowiduro. Hari sudah semakin larut. Karena tidak ingin terlalu lama mengganggu kebahagiaan Adipati Destorostro dan Dewi Kendari, Prabu Pandu segera undur diri bersama dengan Resi Bismo dan Raden Yomowiduro untuk kembali ke Astino. Setelah Raden Duryudono lahir, di hari berikutnya Adipati Destorostro dan Dewi Kendari kembali berbahagia atas lahirnya bayi laki-laki yang tercipta dari potongan daging dalam tempayan. Sejak lahir, bayi laki-laki itu selalu tertawa-tawa. Adipati Destorostro pun memberi nama putra keduanya itu Raden Dursosana. Pada hari berikutnya, kembali lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raden Kartomarmo. Kemudian pada esok harinya, lahir lagi bayi laki-laki yang diberi nama Raden Durmokati. Lalu Raden Citrakso, Raden Citraksi, dan terus dalam setiap harinya terlahir bayi dari 100 tempayan tersebut. Ada yang dalam sehari lahir satu bayi, ada pula yang lahir 2 bayi sekaligus, dan semuanya laki-laki. Hingga pada akhirnya lahirlah seorang bayi perempuan sebagai penutup. Lalu Adipati Destorostro memberi nama anak bungsunya itu Dewi Dursilowati. Ini anak-anak Adipati Destorostro telah genap berjumlah 100 bayi yang semuanya tercipta dari 100 potongan daging dalam tempayan. Sesuai dengan pesan Begawan Abiyosho, ke-100 bayi tersebut dijuluki dengan nama Soto Kurowo atau 100 Kurowo.